Halo adik-adik, sekarang kita akan membahas soal IPA Fisika kelas 10, energi terbarukan untuk masa depan asesmen 1, soal nomor 1. Seorang pelari mempercepat langkahnya dari berjalan cepat hingga berlari. Berarti V-nya itu makin lama makin meningkat ya. Bagaimana perubahan energi kinetik pelari tersebut jika kecepatannya berlari menjadi 2 kali lipat? Nah, kalau kecepatannya berubah menjadi, oh berarti ini perbandingan. Nah, berarti kita anggap di situ V1-nya adalah V. Terus V2-nya menjadi 2 kali lipat 2V. Berarti yang ditanya itu EK2-nya berapa? Nah, kita gunakan rumus perbandingan EK1 per EK2 sama dengan setengah M V1 kuadrat per setengah M V2 kuadrat. Jadi ini bisa kita coret karena dianggap sama. Berarti EK1 EK per EK2 sama dengan V1-nya kan V kuadrat. Nah, V2-nya kan ini. Kalau ini dikuadratkan, otomatis ini jadinya 4V kuadrat ya. Jadi kita masukkan di sini 4V kuadrat. Nah, ini bisa dicoret. Sehingga kita lanjutkan, jadinya EK per EK2 sama dengan 1 per 4. Berarti EK2 sama dengan 4 EK. Jadi jawabannya adalah energi kinetiknya menjadi 4 kali lipat. Jawabannya E. Nomor 2, dua benda dengan massa sama diletakkan pada ketinggian berbeda. Benda A berada pada ketinggian HA sama dengan 10 meter dan HB sama dengan 5 meter. Pernyataan yang benar tentang energi potensial. Nah, yang A, energi potensial kedua benda sama, beda, karena ketinggiannya beda. Berarti ini kita pakai perbandingan aja ya. Berarti EPA per EPB sama dengan MGHA per MGHB. Ini coret. Jadi EPA per EPB sama dengan HA 10 per 5. Ini coret bagi 5 1, ini bagi 5 2. Berarti jadinya EPA per EPB sama dengan 2 per 1. Jadi EPB ya, kita kali silang 2 EPB sama dengan EPA. Berarti EPB saja adalah 1/2 EPA. Nah, EPB itu 1/2 EPA. Tapi kalau misalnya kita mau cari EPA itu adalah, kalau kita kali silang ini, berarti EPA itu adalah 2 kali EPB. Nah, jadi energi potensial A setengah, ini enggak. Energi potensial benda A 2 kali energi potensial. Nah, ini baru benar. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 3. Sebuah alat listrik memiliki daya. Berarti diketahui di situ adalah P 100 watt dan digunakan pada tegangan 220 volt. Jika tegangan yang diberikan turun menjadi setengahnya, berarti ini P1, P2 setengah dari P1 yaitu setengah dari 220, yaitu 110 volt. Apa yang terjadi pada daya yang diserap? Berarti yang ditanya P2, P1. Ini kita gunakan rumus P sama dengan V kuadrat per R. Karena di sini hambatan alatnya kan sama, berarti hambatannya juga sama. Berarti P1 per P2 sama dengan P1 kuadrat per R per P2 kuadrat per R. Coret, P1 tetap kita buat P1, P2 yang mau kita cari. P1 ini dikuadratin. 220 per, ini kan V2 110, ini dikuadratkan. Gitu ya. Ya. Nah, berarti jadinya ini coret-coret. Ini coret bagi sebelah 1, ini bagi sebelah 2. Berarti P1 per P2 sama dengan 4 per 1. Karena ini dikuadratin kan. Berarti kita kali silang 4P2 sama dengan P1. Berarti P2 sama dengan 1/4 dari P1. Nah, jadi jawabannya adalah dayanya menjadi 1/4-nya. C. Nomor 4, sebuah mobil bermassa diketahui M itu adalah
1000 kg bergerak dengan kecepatan awal V0 20 meter per sekon. Lalu melambat, berarti ini kecepatan awal V1 aja kita buat. Kemudian melambat V2-nya menjadi 10 meter per sekon. Berarti delta EK, perubahan energi kinetik. Nah, delta EK itu kan rumusnya EK2 kurang EK1. Nah, berarti EK2 itu kan setengah M V2 kuadrat dikurang setengah M V1 kuadrat. Nah, berarti kita keluarkan setengah M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Setengah kali 1000 V2 10 kuadrat dikurang 20 kuadrat. Nah, ini dicoret, ini dapat 500, 100 kurang 400. Berarti 500 dikurang 300. Jadinya itu min 15, 1, 2, 3, 4 Joule. Nah, min ini hanya arah aja ya. Arah. Sedangkan nilainya ini nilai. Nah, jadi jawabannya ini kan berarti 150.000 Joule. E. Nomor 5, bola dijatuhkan dari ketinggian berarti H sama dengan 10 meter tanpa kecepatan awal, berarti V1-nya 0. Ketika bola mencapai ketinggian 5 meter, berarti ini H1, H2-nya 5 meter, berapa energi yang dimiliki oleh bola? Berarti EK2. Nah, coba kita gambar dulu ya. Jadi kan dia dijatuhkan dari ketinggian 10 meter nih. H1 10 meter. Anggaplah di sini H2 5 meter. Jadi energi, berarti kan yang ditanya energi kinetik. Nah, energi kinetik bola ketika di sini, ketika di ketinggian 5 meter, berarti kita harus nyari ini V1-nya adalah 0. Berarti kan di sini ada V2 nih. Nah, harus kita cari V2-nya dulu. Berarti ketinggiannya 5 meter ya. Berarti di sini hanya 5 meter di H2-nya kan. Nggak usah tebak ya, kan udah ada di H2. Nah, jadi kita cari dulu V2. V2 ini baru bisa kita cari EK2. Nah, cara mencari V2 itu kita gunakan GL, gerak jatuh bebas ya, GJB. Itu rumus yang kita gunakan adalah, karena kita mau cari V ya, berarti V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah 2 kali G kali H2. Berarti V1-nya 0 kuadrat ditambah 2 kali 10 dikali 5. Berarti ini V2 kuadratnya itu dapat adalah 100 meter per sekon kuadrat ya, karena ini kuadrat nih. Berarti kalau V aja adalah akar dari 100. Akar 100 berarti 10 meter per sekon meter per sekon. Nah, baru kita cari EK2. EK2 itu setengah M V kuadrat. Berarti setengah M-nya 0,5. V kuadratnya kan ini. Ya kan? 100 langsung aja. Berarti ini kali ini kan 50. 50 bagi 2 dapat 25 Joule. Benar ya? Oke. Paham ya adik-adik? Nah, kita lanjut nomor 6. Benda A memiliki massa 2 kali massa B. Berarti diketahui MA sama dengan 2 MB. Kelajuan benda A berarti VA setengah dari VB. Nilai perbandingan energi kinetik A banding energi kinetik B. Berarti kita buat di sini EKA per EKB sama dengan setengah M VA kuadrat per setengah M, ini MA, ini MB, VB kuadrat, setengah-setengah coret ya. Berarti EKA per EKB sama dengan MA itu kan 2 MB, VA itu adalah setengah dari VB dikuadratkan per MB itu MB, VB dikuadratkan. Berarti MB coret ya. Berarti 2 ini dikuadratkan 1/4 VB kuadrat per VB kuadrat coret. Berarti ini coret 1, ini coret 2. Berarti dapatnya itu adalah setengah. Berarti perbandingannya EKA banding EKB itu adalah setengah. Atau EKA banding EKB 1 banding 2. 1 banding 2 itu adalah yang A. Kita lanjut nomor 7. Keanu membuat kincir air sederhana untuk
mencoba kincir air tersebut. Untuk mencoba kincir air tersebut, dia mengalirkan air keran dari ketinggian, berarti H sama dengan 1 meter, dengan debit Q sama dengan 0,02 meter pangkat 3 per sekon, atau 2 kali 10 pangkat min 2 meter pangkat 3 per sekon. Dengan gravitasi itu 10, jika kincir air berputar dan dianggap tidak ada energi yang terbuang, daya yang dihasilkan, berarti rho airnya 1000, yang ditanya itu daya. Nah, rumus daya itu kan P sama dengan energi dibagi dengan waktu. Energinya energi potensial karena memiliki ketinggian. Berarti MGH per T. Nah, karena ada massa jenis, itu hubungannya ke debit. Debit itu kan volume bagi waktu. Terus ada hubungannya ke massa jenis. Berarti ke ini ya, Q. Kalau ke volume, ke massa jenis, rho sama dengan M per volume. Berarti volume sama dengan M per rho. Kita masukkan ke sini. Berarti jadinya Q sama dengan volume M per rho per T. Berarti M per rho kali, ini kan T per 1, jadinya 1 per T. Nah, namanya. Berarti Q sama dengan M rho kali T. Debit nih kan. Nah, kalau misalnya Q aja, nah kalau kita mau Q aja gimana tuh? Q sama, kalau kita mau M. Nah kan di sini ada M nih. M sama dengan Q kali rho kali T. Dah, kita masukin sini ya. Berarti M Q kali rho kali T kali G kali H per T. Coret. Nah, debit kan udah ada tuh, 2 kali 10 pangkat min 2. Rho itu 1000, G 10, H 1, ya kan? 1, 2, 3. 1, 2, oh ya, masih ada yang kurang ya. Debit ini udah, rho ini udah, G udah, berarti 1, 2, 3, 4. Pas 1, 2, 3, 4. Nah, ini bisa kita coret. 1, 2, berarti jawabannya adalah 200 watt. Nah, oke, jawabannya adalah yang D. Nomor 8, setrika dialiri arus, diketahui I sama dengan 2 ampere dan tegangan P sama dengan 220 volt. Jika setrika digunakan dalam waktu T sama dengan 1 jam, 1 jam itu sama dengan 3600 sekon. Dan efisiensi energi, berarti efisiensinya adalah 60%. Kalor yang dihasilkan setrika sebesar Q. Nah, berarti Q sama dengan efisiensi kali W. Ya. Berarti Q-nya itu efisiensi, W-nya V kali I kali T. Berarti 60% kali V 220 kali I2 kali 3600. Nah, ini kita rubah 60 per 100 dikali 220 kali 2 kali 3600. Coret nih kan? Bisa dicoret nih. Nah, tinggal kita kalikan aja lagi. Ini dapatnya adalah 950/400 Joule. Kalau kita jadikan ke kilo, 950,4 kilojoule. Jawabannya adalah yang... Nah, kita lanjut nomor 9. Kereta roller coaster meluncur tanpa kecepatan awal. Jika percepatan gravitasi 10, kecepatan roller coaster di titik E. Kecepatan, berarti ini pakai kekekalan energi ya. Energi mekanik yang di A sama dengan energi mekanik di E. Nah, kita buat diketahuinya dulu. Kita ambil di situ HA-nya adalah 120. HA 120 meter, kemudian VA itu otomatis 0 ya, karena baru bergerak. Kemudian HE itu adalah 40 meter, yang ditanya adalah VE. Nah, jadi rumusnya EMA sama dengan EME. EMA itu kan EKA tambah EPA sama dengan EKE tambah EPE. EKA itu adalah setengah MV A kuadrat.
ditambah MGHA sama dengan setengah MVE kuadrat ditambah MGHE. Nah, berarti M-nya kan nggak diketahui, kita coret aja M-nya, karena ada di sisi kiri dan kanan. Berarti setengah VA itu kan 0 ditambah G10HA 120 sama dengan setengah VE yang mau kita cari G10HE 40. Nah, berarti ini 0 ditambah 1200 sama dengan setengah VE kuadrat ditambah 400. Berarti 1000 pindah ruas dikurang 400 sama dengan setengah VE kuadrat. Berarti ini 800 kali, kita kali silang nih kan, sama dengan VE kuadrat. Berarti ini 1600 VE. Kita akarkan. Nah, ini dapat 40 VE. Jadi dapat jawabannya B. Nomor 10. Kesha meletakkan beberapa buah jeruk pada piring di atas meja setinggi H1 itu 1 meter. Tanpa sengaja, tangan Kesha mengenai piring sehingga salah satu jeruk jatuh dengan kecepatan berarti V1 0,5 meter per sekon. Jika massa jeruk adalah 180 gram atau sama dengan 0,18 kilo, percepatan gravitasi adalah 10, energi mekanik saat ketinggian H sama dengan 20 cm. Nah, jadi energi mekanik itu EM1 kan sama dengan EM2. Karena yang ditanya itu, ini kan EM2 ya, EM2. Berarti kan rumusnya sama dengan EM1. EM2 sama dengan EM1 kan dibalik aja ya. Berarti EM1 itu kan EP1 tambah EK1. EP1 itu kan MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat. Nah, M-nya 0,18 dikali 10 dikali 1 ditambah setengah 0,18 V1-nya adalah 0,5 dikuadratkan. Nah, ini berapa nih? 1,8 ditambah ini kan ini dibagi ini dapatnya adalah 0,09. Terus nanti 0,5 kali 0,5 itu adalah 0,25. Berarti 1,8 ditambah 0,09 itu adalah 0,34. Nah, ini kalau dijumlahkan sorry, ini salah ya. Ini pokoknya dapat hasilnya itu nanti bisa adik-adik cari di kalkulator. Itu 0,0225. Nanti baru kita tambah 1,8. Nah, jadinya dapat 1,8225 Joule. Jadi jawabannya apa tuh? D ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bagian yang esai. Di sini kata soalnya nomor 1, air mancur setinggi diketahui H sama dengan 1,2 meter, memiliki kecepatan V sama dengan 5 meter per sekon. Volume air yang terhambur ke atas setiap sekon, berarti itu debitnya ya, 4 liter per sekon. Nah, liter itu kan sama dengan 4 desimeter pangkat 3 per sekon. Nah, kita rubah ke meter. Kalau dirubah ke meter, berarti ini 4 kali 10 min 3 meter pangkat 3 per sekon. Jika percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, yang A itu tentukan energi, berarti EK2 ketika H2-nya 0,8, dan yang B itu daya yang dihasilkan, P. Oke. Jadi di sini daya ya. Kalau kita lihat di sini hanya ini kan H1 nih, tapi kita belum punya massa ya. Nanti kita cari di sini. Massa hubungannya itu adalah nanti Rho sama dengan M per volume. Berarti M sama dengan Rho kali volume. Nah, hubungannya Rho volume. Volume ini dengan debit ya. Q sama dengan volume bagi waktu. Berarti volume sama dengan Q kali T. Nah, kita substitusikan M sama dengan Rho kali Q kali T. Nah, di sini Rho kali Q kali T, di sini nggak ada M kan?
Nah, jadi kan ini nanti bisa nih, nanti kan karena T-nya nggak diketahui, berarti kita misalkan T-nya itu 1 sekon. Oke. Nah, jadi bisa kita cari V ini V1. Jadi EK2 yang ditanya ya. Yang pertama kita gunakan rumus kekekalan energi mekanik. M1 sama dengan EM2. Berarti EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Nah, EK1 itu berarti setengah M kali V1 kuadrat. EP2 MGH1 sama dengan EK2 yang mau kita cari. EP2 berarti MGH2. Nah, ini kita cari aja ya nilainya di sini. Rho itu kan 1000. Debit itu adalah 4 kali 10 min 3. T itu 1. Ya kan? Coret nih kan sama ini. Jadi dapat 4 kg. Jadi dapat M-nya 4. Nah, kita masukkan aja ke sini lagi. Berarti setengah kali 4. V1 berarti 5 kuadrat ditambah 4 kali 10. H1 itu adalah 1,2 sama dengan EK2 ditambah M4G10. H2-nya adalah 0,8. Nah, ini coret. Berarti ini kan 25 kali 2, 50. Ditambah ini 48 ya. 4,8. 48 karena ini kan 12 nih. 12 kali 4 berarti 48. EK2 ditambah ini 8, ini 32. Berarti pindah ruas 50. 50 tambah 48 itu adalah 98 dikurang 32 sama dengan EK2. Berarti kita batasin aja ya, biar bingung lihatnya. Berarti ini adalah 66 sama dengan EK2. Nah, dapat kita kan ini apa namanya tuh energi kinetik 2-nya. K2 66 Joule. Nah, sekarang daya yang dihasilkan air mancur. Nah, kalau daya yang dihasilkan berarti kita gunakan W sama dengan energi potensial 1 per T. Energi potensial 1 kan MGH per T. Nah, M-nya tadi kan udah dapat tuh 4 dari sini kan, dari jabaran ini. G-nya 10. H1, ini H1 ya. H1-nya 1,2. T-nya 1. Berarti ini jadinya adalah 48 watt ya. Oke. Ini nomor 2 ya, nggak ke foto. Kemudian kita lihat soal nomor 2. Randi melemparkan bola bermasa M sama dengan 200 gram. Kita rubah ke kilo 0,2 kilo ke atas dengan kecepatan awal V1 6 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, energi kinetik bola saat bergerak selama berarti EK2 ketika dia sudah bergerak selama 0,3 sekon. Nah, kita ilustrasikan ya. Berarti dia ke sini kan. Artinya ada V1 6 meter per sekon. Dia sudah bergerak selama 0,3 sekon. Berarti kan nanti ada V-nya di sini nih, V2. Apa hubungannya? Berarti ini G-nya 10 kan. Apa rumus GL? Ini kan GJB. Apa atau gerak vertikal ya? Apa hubungannya tuh? Kalau kita mau cari V2 yang ada T. Berarti V2 sama dengan V1 karena dia gerak ke atas berarti dikurang G kali T ya. Nah, V1 6, G 10, T 0,3. Berarti 6 dikurang 3 sama dengan 3 meter per sekon. Nah, ini dapat V2. Baru bisa kita cari EK2 yaitu setengah M V2 kuadrat. Berarti setengah M-nya itu 0,2, V2-nya 3 dikuadratkan. Ini dicoret 0,1. Jadinya dapat EK2 sama dengan 0,1 kali 9. Ya kan? Berarti dapatnya 0,9 Joule. Kita lanjut nomor 3. Solder listrik memerlukan tegangan V sama dengan 150 volt dan arus I 1,5 ampere. 1,5 ini kan sama 3/2 ya. Digunakan dalam waktu T sama dengan 5 menit. Nah, 5 menit itu sama dengan 5 kali 60. Berarti 300 detik. Nah,
efisiensinya adalah 70%, tentukan kalor yang dihasilkan. Berarti ini hubungannya Q sama dengan efisiensi kali W. Berarti 70% energi listrik V kali I kali T. Berarti kita ganti 70 per 100 kali 150 kali 3 per 2 kali 300. Ya, coret nih kan. Terus bisa ada yang bisa dicoret enggak? Nah, ini kita kalikan 70 kali 150 kali 3 kali 3 bagi 2. Nah, itu nanti hasilnya adalah 47.250 Joule atau sama dengan 47,25 kilojoule. Soal nomor 4, dua kapal identik kapal 1 dan kapal 2 difoto menggunakan drone pukul 3. Berada di posisi yang sama. Nah, ini kita buat ya. Ini kapal 1, ini kapal 2. Dia awalnya sama nih kan. Kapal 2 mendahului kapal 1, berarti ini dia duluan nih. Anggaplah udah di sini dia ya. Ini dia masih di sini. Nah, ini kapal 1, ini kapal 2. 5 menit kemudian, kapal 2 mendahului kapal 1. Berarti kan ini T 5 menit. Nah, ini berarti kalau T-nya 5 menit, berarti ini kan artinya dia udah menempuh jarak yang jauh ya. Berarti artinya S jarak ini, jarak 2 lebih besar daripada jarak pertama. Jarak itu kan lambangnya S. S2 lebih besar daripada S1 kan. Nah, kalau kita hubungkan W itu kan F kali S. Jadi ada hubungannya dengan jarak. Jadi kalau W-nya, jadi S-nya semakin besar, jika perpindahannya semakin besar, W-nya juga semakin besar. Otomatis di sini W2 bakal lebih besar daripada W1. Nah, jadi kesimpulannya ini ya. Nomor 5, beberapa peserta didik melakukan percobaan pembuktian nilai energi potensial. Data percobaan ditunjukkan pada tabel berikut. Jika percepatan gravitasi 10, jelaskan hubungan energi potensial benda dan waktu jatuhnya benda. Hubungan energi potensial benda dan waktu jatuh benda. Nah, jadi ada dua pertanyaan ya, energi potensial dan waktu. Berarti kita cari yang pertama, itu bagian yang A, energi potensial ya. Nah, kita bandingkan aja EP1 banding EP2 banding EP3, karena dia ada 3 kan, 1, 2, 3. EP1 MGH1 banding MGH2. Ini banding MGH3. G-nya kan bisa dicoret nih. Nah, terus M-nya beda. M-nya sama ya semua. Nah, karena M-nya sama, ya coret aja. Berarti tinggal perbandingannya itu adalah H aja kan. H1-nya 1, H2-nya 1,5, H3-nya 2. Nah, ini sama-sama kita kali, supaya hilang komanya ya, kita kali berapa ya? Kali 2 kali ya. Nah, ini 2 banding 3 banding 4. Nah, inilah dapat perbandingan energi potensialnya. 2 banding 3 banding 4. Sedangkan waktu jatuh hubungannya dengan ketinggian itu adalah T sama dengan akar 2H per G. Udah, bandingin aja. Berarti T1 banding T2 banding T3. Ini kan sama nih, berarti tinggal nanti di sini H1 banding akar H2 banding akar H3. H1-nya itu akar 1 banding akar 1,5 banding akar 2. Nah, akar 1 itu kan 1. Akar 1,5 itu 1,2, kalau akar 2 itu adalah 1,4. Nah, berarti, ini perbandingannya. Jelaskan hubungan. Berarti, kalau semakin, jadi jika hanya semakin besar, berarti EP-nya juga semakin besar. Dan T-nya juga semakin besar. Itulah hubungannya ya.